Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Bapak Ibu terhormat, mohon izin di sini kami izin menjelaskan terkait hasil kerja dari kelompok kami. Saya adalah Sakmal Pratama Hidayatullah bersama rekan saya Eriko Dewangga Budiono. Ini berikut merupakan hasil penjelasan dari tugas kami dalam mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Sebelum masuk ke detail teknis, saya ingin mengawali dengan gambaran sederhana tentang kondisi perusahaan MP.NET saat ini. MP.NET dalam kesehariannya bergantung pada persediaan barang untuk melakukan instalasi jaringan. Namun, selama ini semua pencatatan dilakukan secara manual menggunakan kertas atau catatan yang tersebar di beberapa bagian. Karena prosesnya manual, seringkali terjadi selisih data, laporan tidak keluar tepat waktu, atau data yang dibutuhkan sangat sulit untuk dicari. Dari sinilah kebutuhan akan sistem digital muncul. Perusahaan ingin alur pengelolaan persediaan yang lebih rapi, lebih cepat, dan juga lebih akurat. MP.NET adalah perusahaan yang bergerak dalam layanan pemasangan jaringan internet di berbagai tempat, seperti kantor, hotel, rumah pribadi, hingga villa. Setiap hari, mereka memakai banyak material seperti kabel, router, konektor, dan perangkat jaringan lainnya. Ketika barang keluar masuk, pencatatan harus benar, karena kesalahan sedikit saja bisa mengganggu pekerjaan lapangan ataupun laporan keuangan. Namun kenyataannya, sistem yang mereka gunakan masih sangat manual, sehingga sering terjadi perbedaan antara stok fisik dan catatan. Itulah alasan utama mengapa sistem informasi sangat-sangat diperlukan. Ini adalah proses bisnis yang berjalan saat ini. Semua dimulai dari teknisi yang meminta barang untuk proyek. Permintaan ini disampaikan secara manual tanpa sistem. Admin pembelian kemudian membuat purchase order juga secara manual. Setelah barang datang, penerimaan barang juga dicatat menggunakan kertas. Seluruh bagian seperti gudang, pembelian, dan accounting harus saling menunggu dokumen fisik untuk memperbarui data. Akibatnya, data tidak pernah real time. Gudang bisa memiliki catatan stok yang berbeda dengan accounting, sementara owner juga harus menunggu laporan disusun secara manual. Model kerja ini tidak hanya lambat, ini juga sangat berisiko besar terhadap kesalahan fatal. Dari proses yang berjalan tadi, kami menemukan masalah pertama, yaitu tidak adanya integrasi antar bagian. Gudang punya catatan sendiri, pembelian punya catatan lain, dan accounting memegang data yang berbeda-beda. Karena semuanya manual, butuh waktu lama untuk memastikan data cocok satu sama lain. Lalu masalah kedua yang kami dapati adalah sistem pencatatan manual itu sendiri. Dengan kertas, data mudah hilang, mudah salah tulis juga, dan yang terpenting sangat sulit untuk dirapihkan. Nah, untuk masalah ketiga adalah laporan yang terlambat. Owner membutuhkan laporan yang cepat dan akurat, sementara accounting membutuhkan data yang stabil. Namun karena prosesnya manual, laporan sering tidak siap tepat waktu. Masalah keempat, dokumentasi permintaan dan penerimaan barang tidak terstruktur. Data yang disimpan di kertas rentan hilang dan tidak bisa dilacak jika terjadi something wrong. 4 masalah ini yang menjadi dasar perancangan dalam sistem baru. Kemudian, kami mengidentifikasi siapa saja pengguna sistem nantinya. Ada 4 user utama, owner yang melihat laporan dan mengatur user, admin gudang yang mengatur stok dan permintaan barang, admin pembelian yang membuat PO dan mencatat barang masuk, serta admin accounting yang mencatat pembayaran hutang, membuat laporan keuangan, dan yang terakhir, setiap user yang memiliki peran yang jelas agar alur kerja yang lebih terstruktur. Lalu kebutuhan fungsional menggambarkan apa saja yang harus bisa dilakukan oleh suatu sistem. Sistem harus dapat melakukan login sesuai role, mengelola master data seperti barang, supplier, customer, dan project, mengelola permintaan barang atau RO, membuat purchase order, mencatat penerimaan barang, mengelola hutang dan pembayaran, serta menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan owner dan accounting. Kebutuhan inilah yang menjadi pondasi utama dalam sebuah sistem. Kebutuhan non-fungsional menggambarkan kualitas yang harus dimiliki oleh suatu sistem. Sistem harus mudah digunakan agar user tidak bingung. Keamanan harus terjamin melalui login dan pembatasan hak akses.
performanya harus cepat dan stabil, sistem harus dapat diakses dari browser tanpa instalasi tambahan, dan yang tak kalah penting, sistem harus mudah dipelihara agar update atau perbaikan di kemudian hari tidak menjadi masalah. Setelah seluruh kebutuhan dikumpulkan, kami menentukan prioritas menggunakan metode Moskow. Fitur yang paling penting seperti login, master data, RO, PO, dan RI masuk ke kategori must have. Fitur pendukung seperti validasi dan notifikasi masuk kategori should have. Fitur tambah seperti dashboard masuk kategori could have. Dan yang terakhir, fitur yang belum menjadi kebutuhan perusahaan seperti aplikasi mobile masuk ke kategori want have untuk saat ini. Diagram konteks menunjukkan gambaran sistem secara umum. Kita bisa melihat siapa saja yang berinteraksi langsung dengan sistem dan data apa yang mereka kirim atau terima. Diagram konteks membantu kita memahami batasan sistem sebelum masuk ke detail lebih dalam. Pada slide ini ditampilkan DFD level 1 beserta penjelasan proses yang ada. DFD level 1 memecah sistem menjadi 8 proses utama, mulai dari login, pengelolaan master data, pengelolaan project, permintaan barang, pembuatan PO, penerimaan barang, dan yang terakhir pembayaran hutang hingga pembuatan laporan. Setiap proses mewakili aktivitas penting dalam siklus persediaan. Dengan memahami aliran pada setiap proses, kita dapat melihat bagaimana informasi berpindah dari satu bagian ke bagian lain tanpa perlu transaksi manual. ERD menggambarkan struktur database yang digunakan pada suatu sistem. Di dalamnya terdapat entitas seperti user, barang supplier, project, PO, RO, RI, dan account payable. Relasi antar entitas menunjukkan bagaimana data saling terhubung. Dengan desain ERD yang rapi, data dapat disimpan secara terstruktur dan mencegah terjadinya redundansi. Kemudian ada tabel 3NF. Tabel yang ditampilkan di sini merupakan contoh tabel yang sudah dinormalisasi hingga 3NF. Normalisasi memastikan data tidak duplikatif, lebih efisien dan mudah dikelola. Tabel barang ini sudah memenuhi seluruh syarat normalisasi karena setiap atribut bergantung hanya pada primary key atau kunci prioritas. Lalu kemudian tentang arsitektur sistem. Nah, arsitektur sistem to be menunjukkan bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan. User akan berinteraksi melalui aplikasi web. Setiap transaksi yang dilakukan akan terkoneksi langsung dengan database. Data yang sama dapat diakses oleh semua admin sesuai role mereka, sehingga tidak ada lagi perbedaan catatan antar bagian. Dan dengan arsitektur ini, alur kerja dapat berjalan lebih cepat dan akurat tentunya. Kemudian ada wireframe dan mockup UI. Bisa teman-teman lihat ada mockupnya. Mulai dari slide ini ditampilkan mockup atau rancangan tampilan dari sistem. Ada tampilan login, tampilan input barang, daftar barang, from RO, from PO, detail penerima barang, hingga tampilan laporan akuntansi seperti buku besar, neraca, ataupun laba rugi. Mockup ini membantu kita membayangkan seperti apa sistem sebenarnya akan digunakan nantinya. Fiturnya dibuat sederhana agar mudah dipahami user dari berbagai bagian. Selanjutnya ada user flow system. User flow system ini menunjukkan alur langkah yang dilakukan user dalam membuat permintaan barang. Mulai dari login, memilih menu RO, mengisi data, melakukan validasi, hingga menyimpan dan memproses RO ke tahap berikutnya. Dengan user flow seperti ini, proses kerja menjadi lebih jelas dan setiap langkah mudah ditelusuri dibandingkan dengan cara manual seperti sebelumnya. Dan bagaimana cara implementasinya? Nah, rencana kami dalam implementasian sistem dilakukan melalui model waterfall. Alurnya dimulai dari mengumpulkan kebutuhan sistem, menganalisis data, membuat desain menggunakan DFD dan ERD, mengembangkan program, melakukan pengujian hingga masuk ke tahap maintenance nantinya. Testing menggunakan metode black box untuk memastikan setiap fitur sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan. Lalu kemudian tentang resiko dan solusi. Setiap sistem tentu memiliki resiko, teman-teman. Resiko seperti user yang belum terbiasa menggunakan sistem baru, kesalahan dalam menginput, atau kemungkinan gangguan sistem yang dapat terjadi. Namun, setiap resiko ini memiliki solusi. Misalnya, memberikan training, menambahkan validasi form, melakukan backup,
monitoring, dan menggunakan role-based access agar keamanan data dapat terjamin. Hasil dari penjelasan kami dapat disimpulkan sistem informasi persediaan berbasis web ini dirancang untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini dialami oleh MPNet, mulai dari data yang tidak sinkron, laporan yang lambat, hingga pencatatan manual yang rawan error. Dengan sistem ini, MPNet dapat melakukan seluruh alur persediaan secara terintegrasi dan real time. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Sekiranya apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau sampaikan ke kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.